temo mane kwampa tongan ri, mane ko tongan ri orende, temo mane kwampa tongan ri. Ilan penangku waktu totemu untang anak kalemu siamin tu penggauranmu tu nenekmu mupa petiroa dio tingayuku tempon naktu kasih taman yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, apapun yang kita akan lalui pada hari ini, semua itu kita serahkan ke tangan Tuhan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerinduan kita boleh tercapai oleh karena campur tangan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, untuk setiap perkara-perkara baik Tuhan yang izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah sukacita yang boleh kami rasakan, sekaligus boleh dinikmati oleh keluarga besar di mana pada siang hari ini ya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, kedua rumpun keluarga secarus bagi kedua anak kekasih kami akan dipersatukan dalam pernikahan kudus. Tuhan, kesemua ini kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan terus beracara dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, secarus hamba-Mu bawa dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk kedua anak kekasih kami yang pada saat ini bahkan jika Tuhan berkenan, pada saat sebentar mereka akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Tuhan Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Terlebih mereka akan mengikrarkan janji setia di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, mampukan mereka untuk memaknai keluarga Kristen dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terlebih mampukan mereka ya Tuhan untuk senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang dikerarkan pada saat sebentar. Bapa dalam kerajaan surga, sejak secarus hamba membawa kelantan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kuasa-kuasa raja gelapan, pihak-pihak ketiga yang ingin menggagalkan jalannya prosesi pemberkatan nikah pada siang hari ini. Terlebih hal-hal yang mempermalukan keluarga, kedua keluarga besar, bahkan anak kekasih kami yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Engkau terus jauhkan daripada mereka ya Tuhan. Terima kasih, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh persiapan menyangkut kelanjutan daripada pesta pernikahan ini ya Tuhan. Hamba serahkan ke lantang kuasa-Mu, biar Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk cuaca, kiranya Tuhan terus mengaturkan cuaca yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga prosesi pemberkatan nikah pada siang hari ini boleh berjalan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, banyak harapan dan kerinduan yang hamba-Mu sampaikan menyangkut pergumulan keluarga kekasih kami ya Tuhan. Namun hamba-Mu terbatas menyampaikan. Untuk itu ya Tuhan, pada saat ini kami siap menuju ke rumah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Susah lama sana
Susidamu melambiu sekai tananan Melayu Tenmo to tua gana kaleku nakalemu O temo mane kwampa tongan ri Mane iko tongan ri orende Masana undina O temo mane kwampa tongan ri Tu bayu siele tu masaya lomoku sabulan pangan dolako buang Mane iko tongan ri orende Laung benai misa pakabono Anda payan umpal makan pena aku Bapak Ibu saudara-saudari dan dua rumpun keluarga besar yang terhimpun pada siang hari ini dalam suasana sukacita dalam mendukung dan menopang bagi kedua saudara-saudari kekasih untuk mengikrarkan janji mereka di hadapan Tuhan lewat kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Di dalam Kidung Jemaat nomor 15 kita lakukan bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Saudara-saudara, kita habiskan kebaktian kita, pertolongan kita dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia
dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dan tuntunan Roh Kudus menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat siang, selamat datang di dalam rumah Tuhan di tengah momen yang berbahagia lewat pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih saudara kita. Untuk itu mari kita bersama-sama membawa hidup kita kepada Tuhan. Kembali kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 18. Kita lakukan bait 1 dan 2. Saya jemput kita berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita sambut dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 131 bait 1. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Sebelum kita masuk dalam doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan, diberi kesempatan persembahan ujian solo dari anak kekasih Adel. Disilakan. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa.
dipuji, dimuliakan namamu ya Tuhan Allah, untuk kasih setiamu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai penonton hidup di dalam kehidupan kami. Terangi hati pikiran kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan dari kami segala kuasa iblis yang akan mengalihkan perhatian kami, sehingga firman-Mu tidak dapat kami dengar dan terima dengan baik. Karena itu berkati dan nyatakan cinta kasih-Mu bagi kami, sehingga kami sama-sama dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami umat-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan kita pada saat ini hanya satu ayat. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal 2. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Sekali lagi Kejadian pasal 2 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan saat ini saya memberi tema membangun keluarga yang kokoh. Membangun keluarga yang kokoh. Sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 198 bait 1, dan akan dilanjutkan dua persembahan pujian dari keluarga laki-laki yang ada di Maput. Ya, disilakan dua persembahan pujian keluarga laki-laki.
Ya, diucapkan atas kedua persembahan pujian, diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Tentu masih ada beberapa pujian yang akan ditampilkan sesudah renungan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pongade tomatuata ke maumai ke madapi lamembuang mi bata atau pare, utamanya bata, mueteng taru ya tomatua pongade. Na eteng anna mala bai tai mala tama umande bata. Biasa tomatuata selain na eteng ikarakan no pintu. Lana wala de tama bawi na alay ulang. Anna biasa tomatua ukaraka jebakan, biasa surah dan lain-lain. Saudara, ini adalah bagian usaha yang tentu dilakukan oleh para orang tua menjaga usaha yang sedang tumbuh, bahkan yang akan menjadi kebutuhan saudara dan saya. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu, selain babi yang bisa merusak tanaman, ada juga hama yang tentu berbahaya, isanga oli atau oto, ya, yang menyerang dari dalam, yaitu dari batang jagung, akhirnya bisa membuat jagung itu tidak berbuah dengan baik. Saudara, dalam perjalanan rumah tangga orang Kristen, tentu kita harus menyadari dan mengakui bahwa masalah itu tidak hanya datang dari luar, tapi masalah pun lebih banyak terjadi dari dalam. Sebagai oli-oli yang merusak kehidupan keluarga kita dari dalam. Dan itu bisa menjadi ancaman, kelanggengan, dan keutuhan sebuah rumah tangga. Tema perenungan firman Tuhan pada saat ini membangun keluarga yang kokoh. Keluarga yang kokoh ini tentu tidak hanya menjadi sebuah harapan, tidak hanya menjadi sebuah keinginan, tetapi bagaimana cara saudara dan saya membangun dan mempertahankan keluarga kita kokoh sampai selama-lamanya. Karena tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu bahwa bukan hanya kalangan di luar sana yang mengalami keluarga muda cerai, tetapi harus diakui bahwa di dalam kekristenan pun masih terlalu gampang terjadi yang namanya perceraian. Ya. Masih terlalu gampang terjadi yang namanya perceraian di tengah-tengah keluarga. Itu bertanda bahwa di dalam keluarga kita belum kokoh, belum solid, belum mampu menjaga hama yang dari luar dan menjaga hama yang dari dalam. Dalam ungkapan firman Tuhan saat ini, pernikahan adalah sebuah lembaga Kristen yang harus dijaga, dikelola, ditata oleh saya dan saudara yang diberi mandat oleh Tuhan untuk menata rumah tangga kita baik, kokoh, langgeng selama-lamanya. Saudara-saudara, dalam mengelola dan menata rumah tangga kita yang kokoh, tentu tidak hanya mengandalkan ide atau pikiran manusiawi, tetapi satu kekuatan saudara dan saya di dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan merusak, bahkan yang akan membuat rumah tangga kita tidak kokoh. Tentu kekuatan dan harapan kita satu-satunya adalah Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan atau wanita. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengakui berdasarkan Alkitab bahwa Tuhan menghendaki pernikahan itu satu laki-laki, satu perempuan. Kita tidak dibenarkan punya orang lain selain suami, selain istri.
Karena apa? Ini adalah sebuah lembaga yang harus ditata, yang harus dijaga, yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami dan istri. Tadi malam saya sempat singgung walaupun tidak panjang. Saya menyinggung bahwa menjaga rumah tangga, mengelola rumah tangga, tentu yang dibutuhkan adalah rasa tunduk. Tunduk ini tentu dibarengi beberapa poin yang menyadari kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau kita membaca ayat sebelumnya bahwa perempuan ditempatkan di sisi laki-laki sebagai penolong. Tentu kata penolong di sini bukan sebagai budak, bukan sebagai ajudan, tapi penolong dalam artian saling menerima, saling menghargai, dan menempatkan tugas dan fungsi kita di tengah-tengah keluarga. Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, khusus dalam pembacaan kita pada saat ini ayat yang ke-24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Ungkapan firman Tuhan, kata meninggalkan berarti laki-laki pertama yang harus ada pada diri laki-laki adalah siap untuk menjadi orang yang mandiri. Jadi laki-laki yang akan menikah ini dulu yang harus dipersiapkan. Nah, kuah bahasa tomatua pongade 1000 macam masalah akan kita hadapi. Bahkan ada satu bahasa orang tua kita dulu, nakua bisa meraka sembang padu. Ya, apakah bahasa itu pun sama di wilayah Bonehau? Karena bahasa kami orang Karama yang biasa diungkapkan oleh orang tua kami, napakilala taru, misalnya siap mereka sembang padu. Artinya pemahaman ini bahwa apakah kita sudah siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Anu ya pongade, mekayu piki, mauma piki, dan lain-lain. Ya te agak mulai enteng. Tak niki mekayu, apa sanda kompor mandam. Ya, ketangnya kompor icu mandam jadi bayi ini kadang-kadang ya kita dan to kompor atau tak ada migas ya mau katong sian to maknasun ya mau kami utue yapi. Ya, itu perkembangan. Yang saya mau katakan bahwa tanggung jawab kita laki-laki ketika kita meninggalkan ayah dan ibu kita, berarti kita sudah siap dalam banyak hal, dalam mempertanggungjawabkan keluarga yang Allah percayakan bagi saudara dan saya. Tanggung jawab ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengelola, menjaga dan memelihara rumah tangga kita ke depan. Seperti Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Eden. Tanggung jawab mereka di Taman Eden adalah memelihara, mengelola segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh Allah. Sampai buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang yang jinak, yang liar, semua sudah ada. Tinggal manusia yang diberi mandat tinggal di Taman Eden, yaitu mengelola, merawat, menjaga semua yang sudah ada di tengah-tengah Taman Eden. Nah tentu keluarga ini harus dikelola, harus dijaga, harus dipelihara oleh suami dan istri. Karena ada banyak babi-babi yang akan masuk merusak. Ya. Ada banyak babi-babi di luar sana yang akan merusak. Entah babi jantan, entah babi betina. Yang di sana menunggu kapan saatnya, waktunya yang tepat saya masuk untuk mengganggu dan merusak tanaman yang ada di dalam. Ya. Jadi babi itu tidak sekedar masuk di kebun, mereka juga tahu jadwal. Kayak sembarang bawi tamu rumah. Anu nesan dukayana lakai sim tibata karena saya pantau selama saya jadi petani. Pada saat jagung itu berbunga, aromanya ada. Apalagi kayak kestimi bata nesa babi. Iya, jadi biasa kuitanu
Tuh pangela gitu pongade. Ya. Nesan duka to bawi ke batang bata na goyang-goyang. Ya. Jadi nesan umba bata kisi, umba bata tai kisi. Jadi kita kisi tai pina sukanan. Undaka dulu bata kisi. Ya. Bayangkan babi punya taktik, punya cara untuk mengenali jago yang sudah berisi dan jago yang belum berisi. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, sekali lagi saya katakan bahwa ada begitu banyak babi-babi yang menunggu, yang siap untuk mempengaruhi, yang siap untuk menggoda saudara dan saya. Narangan niopi oli-oli, atau ulat-ulat yang sedang juga merajalela, mengganggu, menyerang dari dalam, membabi dari luar, membabi dari dalam. Nah saudara dan saya, ini adalah tantangan yang tentu berat. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tanggung jawab ini perlu dijaga, perlu dipelihara. Karena itu kehadiran laki-laki dan perempuan sebagai satu keluarga, sebagai satu lembaga, kita harus punya kemampuan, punya cara, punya strategi dalam menghadapi berbagai hal yang akan terjadi. Ya, tuh paulan naten ada pi bayi, ke manarang ko bayi, manarang ko dukan daka cara. Ya, jadi ke de nak kuatau nak bayi sarjana, o sarjana nak dua te. Malah ko kuala mani dengan taktik yang saya pakai. Tentu keluarga kita juga punya strategi, kita juga punya taktik supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam perangkap orang-orang di luar sana. Kita tidak mudah dimasuki, kita tidak mudah digoda oleh orang-orang yang ada di luar sana. Nah, taktik itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menata, menjaga supaya rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang kokoh, kuat, solid, dan tidak akan mudah diruntuhkan oleh banyak hal. Sekalipun ada begitu banyak hal yang mau meruntuhkan kebaikan dan keutuhan rumah tangga kita. Saya sampaikan dalam pastoral bahwa bukan hanya kejahatan yang dibenci oleh orang, tapi kebaikan pun banyak dibenci oleh orang. Ya. Jadi tak heran Bapak Ibu, sebaik-baiknya kita pasti masih banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tapi bukan dia tidak suka karena ada masalah, tapi karena iri dan dengki adalah sesuatu yang berbahaya di tengah kebersamaan, di tengah persekutuan yang saudara dan saya jalani. Karena itu kekuatan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita ingat, firman Tuhan yang harus kita pegang, sebagaimana yang diungkapkan di dalam Injil Matius bahkan Markus, bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena biang keladi penyebab perceraian itu adalah manusia. Ya. Siapa manusia? Suami, istri, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita harus memiliki tanggung jawab, kita harus memiliki prinsip, kita harus memiliki strategi, kita harus memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai hal yang akan menghancurkan, bahkan merusak hubungan, bahkan relasi, bahkan kebersamaan kita di tengah-tengah keluarga. Karena pernikahan bukan hanya dipersatukan untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi pernikahan, Tuhan merencanakan pernikahan itu supaya kebutuhan dan kehidupan rohani yang harus muncul kuat di tengah-tengah persatuan kita. Saudara Supriyadi dan Saudari Eureka, ingatlah firman Tuhan ini. Kemampuan saudara, kepintaran saudara, ilmu yang saudara miliki tidaklah cukup untuk membangun keluarga yang kokoh. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan materi, kita tidak bisa mengandalkan kecantikan, kegantengan, karena semua itu ada masanya akan berakhir. Tetapi ketika kita kuat bersama dengan Tuhan, ketika kita memegang teguh firman Tuhan, dan ketika kita memelihara prinsip kehendak Tuhan, otoritas Tuhan di tengah pernikahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara dan saya, di tengah ikrar, di tengah janji
yang saudara akan nyatakan kepada Tuhan sebentar. Peganglah itu, ingatlah itu, dan pertanggungjawabkanlah di dalam menjalani kehidupanmu. Tentu saling menghargai, saling menerima, saling memahami satu dengan yang lain. Jadi pernikahan awal dari pacaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi selama ya malai kuasa sandiwara. Ya. Tapi pernikahan dan pacaran yang sesungguhnya baru akan dimulai, baru terasa 3 hari ke depan. Saya kukuah manibongin, udah tahu apa manikale. 3 hari ke depan, saudara mulai akan saling menyatakan cinta kasih yang saudara dan saya bangun. Dan tidak cukup di situ. Ya, tidak cukup di situ. Saudara baru akan saling mempelajari, saling menemukan identitas yang sesungguhnya, karakter yang sesungguhnya, sifat yang sesungguhnya, sifat yang asli baru akan muncul. Dan cinta tidak berubah oleh karena kebutuhan, oleh karena keadaan, tapi cinta akan selalu dipertahankan seumur hidup atau selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan di tengah persekutuan kami saat ini. Tuhan materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam akta pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah, diberi kesempatan persembahan pujian keluarga dari Mapu. Budak laporan keluarga di Taiku sana, keluarga Umbah. Hampir 4 masuk semua keluarga. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama mendengarkan akta pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua saudara-saudari kekasih kita yang akan menerima pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah.
Saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat dalam kebaktian hari Minggu 2 kali berturut-turut, bahwa bila Tuhan berkenan, Saudara Supriyadi dengan Saudari Eurika akan diteguhkan nikahnya hari ini di tengah-tengah jemaat. Kepada kedua mempelai dan sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan kepada kita bahwa nikah atau perkawinan itu adalah perintah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi seorang laki-laki, dengan demikian Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa sekarang dialah yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya, lalu saat menghadiri pesta perkawinan di Kana, itu menunjukkan bahwa ia memberkati pernikahan. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa agar memungkinkan mereka membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar di dunia. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam hidup rumah tangga, Allah memberikan kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jika Tuhan kehendaki, saudara dan saudari akan dikaruniai anak. Untuk itu saudara dan saudari harus mendidiknya kepada pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Sungguh pun dalam hidup rumah tangga, kamu akan memikul salib dan akan menemui suka dan duka dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa di dalam Kristus Yesus perjanjianmu terjamin. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya dengan kesatuan iman dalam mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan terhadap sesama manusia. Agar menjadi kesaksian, maka saya silakan Saudara Supriyadi dan Saudari Eurika untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mempelai laki-laki Saudara Supriyadi, kasihilah istrimu dengan segenap hatimu dan sepenuh akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya sebagai kepala rumah tangga. Haruslah engkau menghormati dia dengan sepenuhnya, sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga Kristen membina keluarganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya dalam rumah tangga saudara nama Tuhan dipermuliakan. Mempelai perempuan Saudari Eurika, kasihilah suamimu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan dalam melayani dengan kasih. Setialah mendampingi suamimu, hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga Kristen, supaya dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Mempelai laki-laki dan perempuan, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, gotong royong dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat dalam lingkungan saudara dan saudari sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di surga dan di bumi. Taatlah kepada Allah serta hiduplah dalam damai sejahtera dan anugerahnya, yaitu dengan berdoa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Kedua mempelai dipersilakan untuk berjabat tangan. Bunganya taruh di. Bunganya taruh.
Mempelai laki-laki Saudara Supriyadi, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara mengambil saudari Eurika menjadi istri saudara dan saudara akan mengasihi dan melayani dia baik dalam suka maupun duka sebagaimana seorang Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara Supriyadi? Ya, saya mengaku dan berjanji. Terima kasih. Mempelai perempuan saudari Eurika, apakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudari mengambil saudara Supriyadi menjadi suami saudari dan saudari akan mengasihi dan melayani dia baik dalam suka maupun duka sebagaimana seorang Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawab saudari Eurika? Ya, saya mengaku dan Terima kasih. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan nikah saudara berdua menjadi satu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, khususnya kepada kedua mempelai, perhatikanlah dan ingatlah firman Tuhan ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Ya, silakan lepas tangan. Dipersilakan kedua saudara untuk berlutut. Jemaat dipersilakan berdiri.